Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat True Stories, emak kembali lagi. Nanti emak akan jawab pertanyaan tentang apakah puasa Daud itu bisa menarik rezeki dan bisa menjadi waliullah. Dan saat ini emak akan berbicara tentang puasa Daud dan jalur langit. Puasa dan jalur langit. Emak melihat banyak orang yang lelah hari ini bukan karena kurang usaha, tetapi karena menggantungkan hidup kepada manusia. Ini juga kembali lagi emak akan bercerita tentang pengalaman emak ya. Jika emak mau menoleh lagi ke belakang, sejak kecil Allah itu sudah mengajarkan emak tentang jalur langit. Emak sudah bercerita bahwa sejak kecil emak terbiasa berpuasa. Awalnya dari puasa Ramadan, terus puasa sunnah yang lain, bahkan dulu emak tuh puasanya yang agak aneh-aneh karena pengetahuan agama emak kurang-kurang ya. Emak pernah puasa 40 hari, puasa mutih. Jadi emak itu bukan karena terpaksa berpuasa itu. Jadi emak itu lebih karena suka. Puasa itu membuat emak itu merasa lebih tenang dan lebih mengenal diri sendiri. Ada juga seorang teman yang bertanya, Bang Mut bertanya, ceritakan dong emak tentang pengalaman emak menjelajah antar pulau. Jadi di usia 13 tahun emak itu sudah berani menempuh perjalanan dari lereng Gunung Tanggamus ke Jakarta. Itu lulus SMP umur 13 tahun dan melanjutkan studi di Jakarta. Itu emak ambil di STM. Karena memang emak itu dulu kenapa nggak SMA? Karena emak itu berpikir pokoknya nanti hidup gue itu nggak mau nyusahin orang tua, pengen kerja. Jadi kan kalau orang lulus STM itu kan bisa langsung kerja gitu. Ya, emak tuh dulu ngambil STM jurusan bangunan. Dan emak begitu lulus umur 16 tahun itu langsung jadi drafter. Drafter tuh kayak juru gambar itu, karena kan STM tuh diajarin gambar kan. Lalu kemudian kan emak ngambil arsitek. Arsitek pun itu kuliah malam karena siangnya emak kerja. Itu emak itu punya nenek di Patal Senayan, tapi karena rumahnya jauh ya emak tuh kos kos gitu kan, sering macet ya. Dan emak itu sering bolak-balik ke Lampung Jakarta itu sendirian, biasanya di akhir minggu Sabtu. Biasanya kalau hari Minggu atau ada libur itu emak pulang ke Lampung sendiri, nggak ada yang nganterin. Hari ini kalau emak inget lagi, emak tuh ngerasa wah gila juga ya, orang tua gue zaman segitu berani ngelepas anak gadis cewek yang masih kecil umur 13 tahun bolak-balik Jakarta sendirian dari Lampung ya. Sampai saya ingat tentang kalimat dari papi saya yang itu kalau sekarang saya ingat itu bikin saya merinding dan saya ingin bagikan kepada teman-teman. Papi saya bilang bahwa jangan pernah takut kepada siapapun, jangan pernah minder kepada orang yang memiliki harta dan kekuasaan, karena Allah itu lebih kaya, lebih berkuasa, dan lebih hebat dari siapapun di dunia ini. Dan papi saya juga mengatakan, ketika engkau berada di jalan Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan itu, kalimat itu tuh kayak semacam doktrin yang meresap ke jiwa emak dan yang menyebabkan emak itu menjadi berani, dan menurut emak itu benar-benar emak itu beraninya luar biasa. Kalau menurut emak ya, umur 13 tahun berani keluyuran sendiri antar pulau ya kan. Dari kampung ke kota metropolitan, bisa dibayangin bagaimana kehidupan rimba metropolitan. Kalimat dari papi saya itu hidup di kepala emak tanpa emak sadari. Itu juga yang membentuk langkah emak dalam menghadapi dunia nyata. Emak ini tipe orang yang tidak takut sendiri, tidak takut kalah, dan tidak takut susah. Emak bekerja, berusaha, itu tidak pernah menggantungkan kepada siapapun. Opa emak itu juga orang berpangkat di BI, salah satu direktur BI pada saat itu ya. Emak lulus STM itu, terus emak kuliah. Dia bilang, lu kuliah yang benar, nanti lu kerja, gue yang cariin di BI. Tapi emak menolak, maaf, emak itu nggak suka menggantungkan kepada siapapun. Jadi emak lebih memilih jalan emak sendiri. Emak bekerja dan berusaha itu hanya minta kepada Allah. Dan ketika Allah memberikan kesuksesan, itu bukan karena belas kasihan orang, bukan karena titipan, dan bukan jalur dalam. Semua itu adalah
jalur langit. Allah yang memberikan kepada emak. Gaji besar yang pernah emak rasakan, kekuasaan, jabatan tinggi yang pernah emak pegang, semuanya datang saat saya bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada manusia. Kalau dipikir-pikir, dari kampung ya ke kota besar, kehidupannya yang luar biasa seperti itu ya, emak tidak terlibat di dalam hedonisme, pergaulan bebas, enggak. Padahal temen emak tahu sendiri STM. Zaman segitu di Kemayoran itu banyak orang yang ngobat gitu loh. Obat apa sih? Usia-usia segitu tuh udah banyak yang terlibat di dalam dunia narkotika gitu. Mak sekolahnya di Pasar Baru kan, di Jakarta Pusat, dekat Pasar Baru, STM Budut. Dan di sini emak ingin menekankan kepada teman-teman, janganlah berharap dan bersandar kepada orang lain. Bukan karena manusia itu jahat, tapi manusia itu terbatas. Mereka sendiri susah dengan hidupnya, tapi kita masih berharap kepada mereka gitu ya. Kalau kita menyandarkan diri kepada manusia, kita akan lebih banyak kecewa. Tapi ketika kita menyandarkan diri kepada Allah, maka hati kita, jiwa kita itu jadi semakin kuat. Nah, puasa Daud di masa emak mulai dewasa ya, sekitar usia 35 tahun, dan sekarang emak itu udah 50 tahun. Jadi puasa yang emak jalanin ini bukan awal bagi langkah emak. Jadi ini sebenarnya hanya kelanjutan. Bedanya sekarang, emak lebih sadar apa yang harus emak jaga. Di usia tua ini, emak tidak lagi mengejar pengakuan, dan yang lebih emak jaga itu kan ketenangan hati, kedisiplinan, kejujuran, ya, dan bagaimana supaya iman saya ini enggak kendor. Jadi teman-teman, kalau hari ini masih ada yang teman-teman yang berusaha tapi belum kelihatan hasilnya, jangan putus asa. Mungkin jawabannya tidak lewat jalur di dunia ini, tapi lewat jalur langit. Teman, emak sudah bercerita juga ketika emak ini sudah nggak bekerja, emak nggak bisa menggantungkan hidup ke orang lain. Emak seperti sebenarnya kayak emak bikin konten sekarang nih, kayak konten puasa Daud itu kan sebenarnya cuman iseng. Emak cuman ingin membagikan aja lah, dan ternyata direspon. Dan emak kayak bikin konten tentang kritik sosial, emak juga iseng, nggak pengen viral gitu, enggak. Tapi alhamdulillah banyak yang merespon. Dan itu kan sebenarnya semuanya itu jalur langit kalau menurut emak. Pada akhirnya emak mendapatkan hasil ya alhamdulillah gitu. Dan kalau teman-teman yang kalian punya saat ini hanyalah doa, percayalah itu sudah lebih dari cukup. Karena Allah tidak pernah menutup jalan bagi orang yang bersandar kepadanya. Jangan putus asa. Oke teman-teman, ini yang masalah tadi pertanyaan ya, tentang apakah puasa Daud itu bisa menarik rezeki atau menjadi waliullah. Bisa juga. Tapi gini teman-teman, banyak ulama ya, banyak orang itu yang menceritakan tentang pengalamannya ketika berpuasa Daud. Dia itu bisa menjadi kaya raya, bisa bayar hutang, terus bisa dalam waktu sekejap dia bisa jadi pejabat gitu ya. Itu emak nggak mau cerita masalah itu. Tapi intinya gini teman-teman, emak tuh khawatir nanti ketika emak mengatakan bisa gitu, akhirnya nanti kalian itu puasanya niatnya bukan karena Allah, tapi karena pengen kaya tadi gitu, karena pengen punya jabatan tadi. Tapi jika kalian ingin mencoba ya silahkan aja. Jadi emak juga bukan tidak sependapat dengan ulama yang selalu mengatakan bahwa berpuasalah, bersedekahlah untuk kekayaan, untuk emak nggak mau yang kayak gitu. Emak ini enggak sependapat. Bertanya, kenapa orang yang berpuasa Daud itu bisa jadi orang kaya? Ya karena puasa Daud itu kan mengajarkan disiplin, mengajarkan tanggung jawab. Ketika kalian disiplin dan ketika kalian bertanggung jawab, otomatis rezeki itu pasti akan mengikuti kalian gitu. Terus masalah waliullah, nah ini emak pemahamannya enggak sampai ke sana. Emak takut dibilang ria ya. Cuma yang jelas ketika Anda berpuasa Daud itu insting. Indra keenam kalian itu benar jelas terasah lah ya. Terus kalau masalah Anda menjadi orang terpilih oleh Allah untuk menjadi wali, ya emak nggak tahu. Yang menilai siapa itu juga emak nggak tahu. Oh lo wali, emak nggak tahu. Jadi emak nggak mau menjawab itu. Jika penasaran silahkan dicoba aja, gitu. Atau bertanya ke orang yang lebih paham.
Gitu ya teman-teman ya. Emak tidak ingin menjerumuskan teman-teman. Emak ini hanya bercerita tentang pengalaman emak. Tapi jika kalian ini ingin mengejar duniawi dengan berpuasa Daud, itu tidak salah. Tapi pahalanya ya hanya itu yang kalian dapatkan itu. Tapi ketika kalian berpuasa karena Allah, ya pahalanya itu ya luar biasa, lebih dari yang Anda bayangkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bicara bukan sekadar bersuara, tapi menyuarakan